Dan itulah kenapa dari PSSI, ini ada Pak Sekjen, kita menyiapkan juga bagaimana strategi blueprint menuju 2030. Nah, tentu tidak bisa kerja sendiri. Dan saya memohon dengan hormat tadi, perlindungan kepada pelatih dan pemain harus ada. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tentu kita dorong supaya peningkatan daripada tim nasional ini bisa terlihat. Rankingnya hari ini mungkin 118, mungkin karena kemarin bisa turun sedikit, tapi ini prestasi yang terbaik setelah sekian lama. Nah, ini yang saya rasa mungkin tadi hal seperti ini dalam membangun ya olahraga apapun, pasti mau di semua olahraga semua ada prosesnya. FIFA ASEAN Cup 2026, ketika Asia Tenggara punya panggung sepak bola yang bikin iri. Ada satu alasan mengapa sepak bola Asia Tenggara terasa semakin sulit untuk dianggap sebelah mata. Kawasan ini mulai memiliki panggungnya sendiri. Setelah bertahun-tahun ASEAN dikenal melalui persaingan Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan negara-negara tetangga dalam turnamen regional, kini muncul sebuah gagasan yang levelnya jauh lebih besar, FIFA ASEAN Cup. Turnamen ini bukan sekadar mengganti nama kompetisi lama. FIFA dan ASEAN telah mengonfirmasi peluncuran sebuah turnamen regional yang mempertemukan seluruh asosiasi anggota FIFA dari Asia Tenggara. Konsepnya bahkan disebut mengikuti jejak FIFA Arab Cup, sebuah kompetisi regional yang berada di bawah payung FIFA. Jika dikemas dengan serius, FIFA ASEAN Cup berpotensi menjadi salah satu event olahraga terbesar yang pernah dimiliki Asia Tenggara. Bukan Piala Dunia. Tetapi rasanya bisa dibuat sedekat mungkin dengan atmosfer Piala Dunia. Dari ASEAN Cup ke FIFA ASEAN Cup. Selama 3 dekade, ASEAN sudah memiliki kompetisi regional yang sangat populer. ASEAN Championship, yang pada 2026 menggunakan nama komersial ASEAN Hyundai Cup, memasuki edisi ke-16 sekaligus merayakan 30 tahun kompetisi. Sebanyak 11 negara Asia Tenggara terlibat dalam ekosistem turnamen tersebut. Turnamen itu punya sejarah panjang. Thailand menjadi negara tersukses dengan 7 gelar, sementara Vietnam datang sebagai juara bertahan setelah mengalahkan Thailand pada final 2024. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, dan Timor Leste juga memiliki sejarah serta basis pendukung masing-masing. Namun FIFA ASEAN Cup menawarkan sesuatu yang berbeda. Label FIFA. Dan label itu bisa mengubah cara dunia memandang pertandingan sepak bola Asia Tenggara. FIFA sendiri mengatakan turnamen tersebut akan memberikan kesempatan kepada pemain terbaik ASEAN untuk bersinar di panggung global sekaligus membantu perkembangan sepak bola di kawasan. Artinya, ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara. Ini tentang bagaimana ASEAN menjual sepak bolanya kepada dunia. Bayangkan jika ASEAN benar-benar membuatnya seperti Piala Dunia. Bayangkan satu hal. Jakarta menjadi salah satu kota tuan rumah. Surabaya ikut menjadi venue. Kuala Lumpur dipenuhi supporter Malaysia. Bangkok berubah menjadi lautan merah. Hanau dan Ho Chi Minh City hidup selama berhari-hari. Manila menjadi pusat pesta sepak bola Filipina. Singapura menghadirkan atmosfer internasional. Sementara kota-kota lain di kawasan ikut mendapatkan bagian dari pesta tersebut. Jalan-jalan dihiasi bendera negara. Bandara penuh supporter. Hotel penuh. Restoran ramai sampai malam. Merchandise tim nasional laris. Fanzone berdiri di pusat kota. Dan setiap pertandingan bukan hanya ditonton oleh masyarakat negara yang bertanding, tetapi juga oleh jutaan orang di seluruh Asia. Inilah yang bisa membuat negara-negara Asia di luar ASEAN iri. Karena ASEAN tidak lagi hanya menjadi kawasan yang mengirim pemain ke kompetisi internasional. ASEAN mempunyai panggung internasionalnya sendiri. Indonesia punya peluang menjadi pusat perhatian. Indonesia tentu memiliki alasan terbesar untuk berharap. Pada Juni 2026, pemerintah Indonesia menyatakan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup. Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu menyebut turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada September-Oktober 2026 dan menyatakan FIFA telah memberikan respons positif terhadap pencalonan Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga membenarkan bahwa Indonesia menjadi salah satu kandidat tuan rumah, meskipun keputusan resmi terkait penyelenggaraan masih ditunggu. Jika akhirnya Indonesia menjadi tuan rumah, skalanya bisa luar biasa. Indonesia memiliki populasi besar, basis supporter yang masif, stadion-stadion besar, serta pengalaman menjadi tuan rumah berbagai event sepak bola internasional. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Timnas Indonesia sedang berada dalam fase yang membuat masyarakat semakin percaya diri. Sepak bola nasional tidak lagi hanya berbicara tentang menjadi juara ASEAN. Targetnya sudah semakin tinggi. Dan kehadiran FIFA ASEAN Cup bisa menjadi panggung untuk menunjukkan sejauh mana Indonesia berkembang. Indonesia versus Thailand versus Vietnam, rivalitas yang naik kelas. Selama bertahun-tahun, rivalitas sepak bola ASEAN identik dengan pertandingan panas. Indonesia melawan Malaysia. Indonesia melawan Thailand. Vietnam melawan Thailand. Indonesia melawan Vietnam. Filipina yang terus berkembang. Malaysia yang selalu memiliki ambisi besar. Tetapi FIFA ASEAN Cup dapat membuat rivalitas itu menjadi lebih bernilai. Satu pertandingan Indonesia versus Thailand bisa berubah menjadi event televisi regional. Indonesia versus Vietnam bisa menjadi pertandingan yang ditunggu bukan hanya oleh dua negara. Thailand versus Malaysia dapat menjadi pertarungan klasik ASEAN. Dan ketika pertandingan seperti itu dimainkan di stadion penuh dengan standar produksi FIFA, atmosfernya bisa berbeda total. Bayangkan anthem FIFA berkumandang. Lampu stadion dimatikan. Pemain keluar dari lorong. Ribuan bendera berkibar. Puluhan ribu supporter menyanyikan lagu kebangsaan. Lalu kamera televisi menyiarkan momen itu ke seluruh dunia. Inilah yang membuat kompetisi regional terasa seperti turnamen dunia. Mengapa negara Asia bisa dibuat iri? Karena selama ini panggung sepak bola terbesar di Asia banyak didominasi oleh kompetisi kontinental. Ada Piala Asia. Ada Liga Champions Asia. Ada berbagai kompetisi FIFA. Tetapi tidak semua kawasan memiliki kesempatan membangun sebuah turnamen regional dengan identitas yang sangat kuat. ASEAN punya modal yang unik. Penduduknya besar. Fanbase sepak bolanya sangat fanatik. Rivalitas antar negara sudah terbentuk. Jarak antar negara relatif dekat. Dan sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer. Dengan kata lain, FIFA ASEAN Cup tidak perlu menciptakan budaya sepak bola dari nol. Budayanya sudah ada. Yang dibutuhkan adalah mengemasnya menjadi produk olahraga kelas dunia. Bukan hanya sepak bola, tetapi ekonomi. Jika turnamen ini benar-benar dibangun sebagai event besar, dampaknya tidak berhenti di lapangan. Tuan rumah bisa mendapatkan keuntungan dari pariwisata. Hotel mendapatkan tamu. Maskapai mendapatkan penumpang. Restoran mendapatkan pelanggan. UMKM mendapatkan pembeli. Transportasi bergerak. Sponsor mendapatkan eksposur. Media mendapatkan konten. Bahkan industri kreatif mendapatkan peluang. Bayangkan ribuan supporter Vietnam datang ke Indonesia untuk menonton pertandingan. Atau supporter Indonesia terbang ke Malaysia. Supporter Thailand memenuhi Bangkok. Filipina mengirim kelompok supporter dalam jumlah besar. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah mobilitas ekonomi kawasan. Dan disitulah FIFA ASEAN Cup bisa menjadi lebih besar daripada sebuah turnamen sepak bola biasa. Yang membuatnya berbeda dari ASEAN Championship. ASEAN Championship sudah memiliki sejarah dan prestise. Tidak ada alasan untuk mengecilkan kompetisi tersebut. Justru sebaliknya. ASEAN Championship adalah fondasi. FIFA ASEAN Cup bisa menjadi lapisan berikutnya.